Ya, pemirsa Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) mengapresiasi dilonggarkannya aturan PPKM level 4 di Jawa Bali yang mengizinkan pusat perbelanjaan dibuka kembali. Namun demikian, APPBI berharap pelonggaran juga dilakukan di daerah lain dengan kapasitas yang lebih besar. Data yang didapat, penurunan telah terjadi hingga 59,6% dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 yang lalu. Momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga. Untuk itu, atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kembali penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 dan 3 di Jawa dan Bali hingga 16 Agustus 2021 mendatang. Meski demikian, sejumlah relaksasi diberikan seperti pusat perbelanjaan yang diizinkan dibuka selama seminggu ke depan dengan kapasitas pengunjung 25% dengan syarat khusus. Persyaratan lainnya, pengunjung pusat perbelanjaan hanya diizinkan masuk jika sudah melakukan vaksinasi. Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI pun mengapresiasi dilonggarkannya aturan PPKM level 4 di wilayah Jawa dan Bali yang mengizinkan pusat perbelanjaan dibuka kembali. Namun demikian, Ketua Umum APPBI Alphonsus Wijaya mengatakan, pembukaan kembali pusat perbelanjaan di beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya sebenarnya masih belum dapat meringankan beban yang telah dialami pelaku usaha. Oleh karena itu, Alphonsus berharap PPKM level 4 dapat berjalan efektif sehingga pelonggaran bisa dilakukan pada pusat perbelanjaan di daerah lain dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Khususnya selama penutupan operasional, selama pemberlakuan PPKM darurat ataupun PPKM berdasarkan level. Tetapi paling tidak sudah ada pelonggaran dan pusat perbelanjaan berharap perpanjangan PPKM ini bisa benar-benar efektif sehingga dalam waktu ke depan, dalam waktu singkat, bisa juga pusat-pusat perbelanjaan yang lain yang berada di luar keempat kota ini juga bisa mendapatkan pelonggaran. Alphonsus menambahkan saat ini sudah terdapat lebih dari 60% pusat perbelanjaan yang tersebar di 4 daerah yang memiliki alat pendeteksi barcode pengunjung yang sudah divaksin. Pengelola pusat perbelanjaan pun akan terus menambah alat pendeteksi barcode dari Kementerian Kesehatan agar dapat memfasilitasi pemeriksaan pengunjung yang akan memasuki pusat perbelanjaan. Dari Jakarta, Riki Anwardi untuk IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini sudah tersambung kembali melalui line Zoom bersama dengan Bapak Alphonsus Wijaya, sudah ada Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Ya, halo Pak Alphonsus, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat selalu, kabar baik, terima kasih. Ya, salam sehat juga ini Pak Alphonsus. Menarik juga kita cermati dengan keputusan pemerintah ini yang akhirnya untuk menambah lagi durasi PPKM level 4 sampai dengan 16 Agustus mendatang. Tanggapan dari APPBI sendiri bagaimana nih Pak? Ya, tentunya kami menyambut baik pelonggaran ini meskipun baru hanya sebatas kapasitas 25% dan itu pun hanya di 4 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Jadi sebenarnya kami meminta kapasitas jauh lebih besar dari 25% dan juga di seluruh Indonesia, seluruh pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Karena pada saat PPKM Mikro pun dengan kapasitas 50%, kami tetap defisit karena biaya operasional tidak bisa menutupi. Nah, oleh karena itu diharapkan PPKM darurat ataupun perpanjangan PPKM berdasarkan level ini dapat benar-benar efektif sehingga dalam waktu dekat bisa segera ada pelonggaran untuk semua pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia dan tentunya dengan kapasitas yang lebih dari 25%. Dan juga yang penting adalah restoran dan kafe boleh melayani makan di tempat ataupun dine-in. Itu harapan kami. Tapi tentunya, tapi memang silakan ya. Iya, Pak Alphonsus, tapi yang menarik kan di sisi lain memang penerapan PPKM level 4 ini juga terbukti berhasil Pak untuk menekan penyebaran COVID-19. Jadi memang dengan beragam batasan-batasan yang tetap diberlakukan oleh pemerintah ini menjadi bagian daripada upaya jangka panjang juga ini pemerintah untuk mengentaskan kita juga terbebas dari pandemi COVID-19. Iya betul, tetapi sebetulnya menurut kami seharusnya bisa lebih cepat lagi, jadi tidak perlu tutup sampai 6 minggu. Kalau
pemberlakuan pembatasan-pembatasannya pemerintah lebih fokus ke berbasis mikro sebetulnya. Kami yakin kalau dilakukan hal itu penutupan ini tidak perlu sampai dengan 6 minggu seperti sekarang ini. Memang sejauh mana sih dampaknya begitu dengan penerapan beberapa pembatasan lah kegiatan masyarakat? Kita tahu ada PPKM mikro, PPKM darurat, kemudian juga yang sekarang di level 4 nih bagi pusat perbelanjaan di tanah air. Ya, pertama dampaknya bukan hanya kepada pusat perbelanjaan dan para penyewa saja yang ada di dalam ini, tetapi di sekitar pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia itu berada sektor usaha non formal yang skalanya mikro dan kecil seperti tempat kos, warung-warung, ojek yang antar jemput karyawan, parkiran, yang di mana mereka pun terdampak karena tidak ada pelanggannya. Pelanggannya itu adalah para pekerja yang bekerja di pusat perbelanjaan. Jadi dampaknya cukup besar. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan penutupan ini, dengan pelonggaran ini tidak serta-merta dampak itu berakhir. Tidak bisa serta-merta dampak berakhir. Kenapa? Karena menurut pengalaman kami selama masa pandemi ini, hanya untuk menaikkan tingkat kunjungan 10 sampai dengan 20% saja, itu diperlukan waktu tidak kurang dari 3 bulan. Artinya apa? Artinya sekarang sudah bulan Agustus, sebentar lagi sudah akhir tahun. Artinya apa? Artinya dalam tahun 2021 ini, kondisi pusat perbelanjaan sudah pasti akan terpuruk kembali. Karena sekarang dilonggarkan baru hanya 4 kota, baru mungkin dilonggarkan seluruh Indonesia baru beberapa waktu ke depan lagi. Betul. Artinya di sisa kuartal 4 atau triwulan 4 sudah susah, lebih berat lagi kondisinya. Karena tadi saya sampaikan demikian. Baik, tapi kalau kita lihat dengan beragam persyaratan juga yang cukup ketat kaitannya dengan protokol kesehatan seperti misalnya harus menunjukkan sertifikat vaksin. Nah ini bagaimana kalau dari APPBI sendiri melihat? Ya, kami mendukung pemberlakuan protokol tambahan ya. Ini bukan berarti menghilangkan protokol kesehatan yang sudah berlaku selama ini. Ini adalah protokol tambahan. Kami mendukungnya. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Pertama adalah kami berharap ini bisa mendorong percepatan vaksinasi. Kalau percepatan vaksinasi bisa didorong, tentunya herd immunity bisa segera tercapai. Sehingga Indonesia bisa cepat keluar dari krisis kesehatan yang terjadi udah hampir 1,5 tahun ini. Kan kita semua juga capek ini, buka tutup gitu kan, terus terjadi lonjakan kasus ini. Jadi kami berharap dengan adanya ketentuan ataupun protokol wajib vaksinasi ini bisa supaya tidak terjadi lagi buka tutup lagi. Jadi itulah alasannya kenapa kami mendukung. Dan kemudian juga seluruh pekerja di pusat perbelanjaan hampir 100% memang sudah divaksinasi. Dan kemudian juga kalau kita lihat tingkat vaksinasi khususnya di DKI Jakarta ini kan sudah hampir bahkan sudah lebih dari 90%. Jadi seharusnya tidak ada masalah lagi dengan ketentuan protokol baru yaitu wajib vaksinasi. Itulah adalah beberapa alasan-alasan kami yang kenapa kami mendukung ketentuan ataupun protokol wajib vaksinasi tersebut. Baik, tapi redundant juga kira-kira menurut Anda nih, bagaimana dengan pembatasan 25%, kemudian juga harus ada wajib sertifikat vaksin. Nah, bagaimana juga dengan kesiapan teman-teman APPBI ini dari sisi mungkin sistemnya, peralatannya begitu untuk mendeteksi atau paling tidak men-scan dari sertifikat vaksin yang dimiliki oleh pengunjung misalnya? Ya, pertama pasti akan ada pengaruh terhadap tingkat kunjungan. Saya kira itu pasti akan ada pengaruhnya. Kenapa? Karena masyarakat masih belum terbiasa, masih beradaptasi dengan sesuatu yang baru ini, protokol yang baru ini. Ini kurang lebih sama aja seperti tahun lalu pemberlakuan penggunaan wajib masker juga masyarakat masih perlu adaptasi. Tapi lama-kelamaan kan sekarang juga penggunaan masker sudah menjadi bagian dari gaya penampilan. Jadi ini perlu waktu ya. Nah, sesuatu yang baru ini juga baru untuk masyarakat, tetapi baru juga untuk pengelola. Nah, yang pasti adalah pemeriksaan tidak boleh secara manual. Kenapa? Karena sekarang ini kan marak sekali sertifikat vaksinasi yang palsu. Jadi ini kami hindari. Jadi pemerintah bersama kami memastikan bahwa semua pemeriksaan itu harus melalui aplikasi Peduli Lindungi. Karena untuk menghindari banyak permasalahan di lapangan jika dilakukan secara manual. Nah, sekarang ini 85% pusat perbelanjaan yang ada di 4 kota tersebut telah siap semuanya. Ini data per kemarin ya. Seharusnya
harusnya hari ini bisa lebih lagi. Nah, Baik. sisanya teman-teman pusat perbelanjaan masih mempersiapkan pelaksanaan untuk aplikasi Peduli Lindungi ini, terutama dari sisi QR Code, karena QR Code itu kan harus diproduksi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jadi Yes. bukan kami yang memproduksi itu. Nah, inilah persiapan-persiapan yang dilakukan. Jadi saya kira dalam hari ini ataupun besok 100% di keempat kota ini semua sudah siap. Baik, dengan durasi sekitar sampai dengan 16 Agustus, sejauh mana potensi kerugian yang akan dialami next-nya sampai dengan tahun 2021, Pak Alfonsus, kita bahas di segmen berikutnya. Tahan dulu jawaban Anda.